Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosai, ini adalah segmen full story. Pada video ini Mimin akan berikan isi cerita lengkap untuk chapter 1080. Selamat menyaksikan. Judul chapternya adalah Pahlawan Legendaris. Judul itu mengacu kepada Garp yang di chapter ini menunjukkan kekuatan pukulan yang sangat dahsyat seperti para karakter legenda yang lain. Lanjut, di bagian cover ada sosok Hiyori dan Kawamatsu. Mereka terlihat sedang bermain origami. Nah, masuk ke scene pertama. Di sini menunjukkan kekacauan di Pulau Hachinosu. Para bajak laut terlihat sangat bersemangat untuk memburu seseorang. Dan orang yang diburu itu adalah Koby. Koby dikabarkan sudah melarikan diri dari sel tahanan bajak laut Kurohige. Para bajak laut itu dengan bersemangat memegang poster Koby yang punya nilai bintang 5. Poster buronan itu diterbitkan oleh Cross Guild. Nah, setiap bintang menunjukkan nilai 100 juta berry. Jadi Koby punya total nilai 500 juta berry. Selanjutnya kita melihat keadaan Koby. Dia memang sudah berhasil kabur dari penjara bersama dengan beberapa tahanan lainnya. Tapi kondisi Koby belum baik-baik saja. Dia terlihat masih terbebani oleh bola besi berantai di kakinya. Koby pun harus membawa bola itu agar bisa bergerak lebih cepat. Kemudian Koby memutuskan untuk segera lari dari tempat itu. Tapi ternyata kru Kurohige sudah melihat kejadian itu dari atas di bagian mata gunung tengkorak Hachinosu. Nah, di sini ada Shiryu, Avalo Pizarro, Vasco Shot dan juga Sanjuan Wolf. Kemudian terungkaplah beberapa kemampuan Devil Fruits dari kru Kurohige itu. Avalo Pizarro seorang pengguna Shima-Shima no Mi atau buah pulau. Di chapter ini Pizarro diperlihatkan menyatu dengan gunung tengkorak Hachinosu. Sambil memperhatikan kekacauan yang ada di bawahnya, Pizarro mengatakan tidak mau ikut campur karena jika dia bertindak akan menimbulkan kerusakan yang parah. Selanjutnya Vasco Shot diperkenalkan sebagai pengguna Gabu-Gabu no Mi atau buah minuman keras. Vasco terlihat sedang menaiki gelembung udara dan dia berkata ingin membakar seluruh kota yang sedang kacau itu. Sementara itu Sanjuan Wolf malah sedang tertidur dan dia terkonfirmasi sebagai pengguna Deka-Deka no Mi. Nah, kita kembali kepada Koby. Setelah berpisah dengan para tahanan yang lain, Koby berjuang keras untuk meninggalkan pulau sambil membawa bola besi berantai yang mengikat kakinya. Langkah Koby pun dihadang oleh para bajak laut yang memang dari tadi sudah sangat bersemangat untuk menangkapnya. Lalu dalam pelariannya itu, Koby mengingat adegan flashback yang menunjukkan dirinya saat berhadapan dengan Kapten Kurohige dan beberapa anggota krunya. Kita bisa melihat ada Aokiji, Van Augur, Avalo Pizarro, Doki, dan Vasco Shot. Nah, kemudian Kurohige mengatakan akan menggunakan Koby sebagai alat negosiasi dengan pemerintah dunia agar Pulau Hachinosu bisa menjadi pulau resmi yang diakui dan Kurohige akan jadi raja di pulau itu. Koby pun menjawab jika Kurohige tidak akan bisa menggunakan dirinya sebagai alat negosiasi karena dia hanyalah anggota SWORD. Nah, Aokiji pun menjelaskan bahwa anggota SWORD bisa dikatakan tidak sama dengan angkatan laut biasa. Mereka bisa dianggap telah mengundurkan diri sehingga anggota SWORD tidak terikat dengan pemerintah dunia. Hal itu membuat mereka bisa melakukan tindakan dengan lebih bebas. Misalnya menyerang Yonko tanpa persetujuan atasan Marin. Tapi pihak Marin juga tidak akan bertanggung jawab jika anggota SWORD tertangkap atau bahkan dihabisi oleh Yonko. Namun Kurohige tidak begitu peduli dengan hal itu. Dia menganggap bahwa gelar pahlawan Koby akan membuat pemerintah dunia mempertimbangkan kemungkinan untuk negosiasi. Nah, flashback yang dibayangkan Koby tentang Kurohige berakhir
Selanjutnya Koby mengingat flashback yang lain, yaitu yang menunjukkan tentang Perona. Ya, ternyata Koby bisa kabur karena pertolongan Perona. Dia membawakan kunci sel tahanannya Koby. Tapi pertolongan Perona itu tidak gratis. Perona meminta Koby untuk menyelamatkan Moria sebagai balasannya. Nah, flashback Perona berakhir, kita kembali ke masa sekarang. Koby terlihat masih dikejar-kejar oleh para bajak laut yang mengincarnya. Namun tiba-tiba terjadi keributan di dekat Koby. Ternyata itu adalah anggota SWORD yang datang untuk membantu. Salah satu dari bajak laut berhasil menyerang kepala anggota SWORD. Anggota SWORD yang kena serangan itu pun langsung tumbang. Tapi tak lama kemudian dia bisa bangkit lagi. Nah, ternyata para anggota SWORD yang menyerang di garis depan itu hanyalah boneka tanah liat yang dibuat oleh Prince Grass, dan dia adalah pengguna Gunyo-Gunyo Nomi. Selanjutnya diperkenalkan juga cucu dari wakil Admiral Suru yang bernama Kuchaku. Dia seorang pengguna Muchi-Muchi Nomi atau buah cambuk. Melihat ada angkatan laut yang datang, para bajak laut itu pun bersiap untuk menyerang. Mereka yang membawa pistol langsung menodongkan senjatanya. Namun hal itu sudah diantisipasi oleh SWORD. Mereka menempatkan seorang penembak jitu untuk melakukan serangan jarak jauh. Penembak jitu itu adalah Hibari. Nah, di sini Hibari menggunakan senjata buatan Vegapunk yang bisa merubah bubuk misio lawan menjadi bunga. Alhasil tembakan yang dikeluarkan oleh para bajak laut itu hanya mengeluarkan bunga-bunga yang indah. Nah, setelah situasi aman dan sesuai rencana, Prince Grass menghubungi Magidigap yang ada di atas kapal bersama dengan Helmeppo dan Tashigi. Kapal gapung diperlihatkan muncul dari lautan dan langsung terbang ke tengah kota. Dengan senyum dan tawanya yang khas, Gap mengepalkan tangan kanannya. Dia terlihat siap untuk menyerang. Kedatangan Gap itu menarik perhatian orang-orang di sana. Koby pun jadi terkejut saat melihat gurunya itu. Lalu Shiryu dan anggota Kurokuroge lain juga melihat kedatangan Gap. Selanjutnya Gap melompat dari kapal sambil mempersiapkan pukulan Hausoku Haki tingkat tinggi berpetir hitam di tangannya. Dan dar! Pukulan tinju Gap bisa menghancurkan kota dalam sekejap. Itu adalah pukulan yang bisa merusak walaupun tanpa menyentuh. Seperti yang ditunjukkan pada pertarungan Roger versus Shirohige dan Luffy versus Kaido. Dari hal itu kita bisa melihat bahwa Gap juga seorang pengguna Hausoku Haki tingkat tinggi. Oke, itu aja pembahasan untuk full story kali ini ya. Minggu depan libur lagi guys. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!